apakah ketika orang menulis jurnal itu, dia itu hasil jurnalnya itu menggambarkan tentang masalah yang terjadi di tengah masyarakat, ataukah justru dia memberikan solusi atas masalah yang ada di dalam masyarakat? Nah, ataukah memang dua-duanya itu bisa ada, tergantung bagaimana cara mengungkapkan seperti apa? Yang kita butuhkan itu bagaimana sih menulis itu, trik struktur menulis itu bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam perennial. Kembali lagi bersama kita di channel Perennial Law yang akan berbagi berbagai macam isu-isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita maupun yang berkenaan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan dunia pendidikan di bidang hukum. Nah, ini adalah lanjutan dari sesi sebelumnya dengan Mas Jagat, kawan sekaligus guru saya dalam berbagai macam isu, ya, banyak hal yang saya sering komunikasi dengan beliau. Nah, untuk kesempatan ini ada isu yang juga menarik yang mungkin perlu kita bahas dengan beliau, apalagi sebagaimana yang pernah saya ungkapkan di sesi sebelumnya bahwa beliau ini salah satu top penulis di Universitas Tanjung Pura berkenaan dengan tulisan-tulisan jurnal beliau. Sudah banyak yang terbit di jurnal Scopus, kemudian WOS, kemudian banyak lagi ya berkenaan dengan tulisan-tulisan beliau yang sangat membanggakan untuk kita semua dan mungkin patut untuk kita contoh, patut kita mungkin mendengarkan banyak pengalamannya. Mungkin itu bisa nanti menginspirasi kita untuk bisa semangat untuk menulis, ya. Kenapa ini saya anggap penting untuk kita juga bicarakan dengan Mas Jagat? Karena ini kita tidak bisa nafikan bahwa dunia pendidikan sekarang ini ya salah satu indikator yang mengukur kualitas daripada pendidikan itu apabila mampu memunculkan output tulisan yang berstandar yang dapat diakui, baik itu skalanya nasional. Kalau kita di Indonesia ini mungkin di Sinta, terindeks Sinta. Kalau kita berbicara tentang global itu terindeks dengan berbagai macam publisher yang sudah ternama, ya, yang mungkin yang biasa yang kita dengar di kalangan dosen itu ya Scopus, dan mungkin nanti akan banyak juga yang disampaikan nanti Mas Jagat. Oke, terima kasih Mas Jagat masih mau menemani kita ya berbicara soal dinamika tentang penulisan karya ilmiah khususnya jurnal, ya. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dalam dunia pendidikan saat ini, termasuk juga dosen pada dasarnya, ya. Karena kalau kita melihat dari Permendikbud ya nomor 14 tahun 2020, Permendikbud tentang jabatan fungsional, ya, saya khawatir salah sebut nomor itu berbahaya, jadi saya anggap saja bahwa ada pedoman memang yang berkenaan dengan jabatan fungsional dosen, dan ada juga berkenaan dengan bagaimana pengukuran untuk seseorang itu dapat menduduki jabatan fungsional tertentu, ya. Nah, di situ salah satu poin yang paling mungkin sering dibicarakan sekarang itu adalah berkenaan dengan adanya persyaratan jurnal untuk menduduki jabatan fungsional, bahkan untuk naik ke jenjang fungsional selanjutnya. Nah, sekarang itu mungkin ya akan kita bahas dengan Mas Jagat. Nah, Mas Jagat mungkin bisa nih bercerita sedikit ini, kok banyak orang yang bertanya, kok bisa Mas Jagat ini mudah benar ya memasukkan tulisan-tulisan itu yang terindeks internasional, itu gimana nanti ceritanya itu? Itu rezeki, Pak. Jawabannya romantis banget ya, rezeki. Ya memang kita nggak bisa lepas ya, sebagai seorang dosen itu harus publikasi jurnal, apalagi klasterisasi universitas itu kan berdasarkan jurnal, jurnal ilmiah. Jadi kalau dosen nggak produktif dalam kajian ilmiah,
atau tulisan-tulisan ilmiah itu akan menurunkan klasterisasi ini dong, klasterisasi universitas, kampus gitu. Namun pada ya ini yang harus kita picu sebetulnya di universitas di Indonesia, klasterisasi itu harus setiap universitas kan punya ini sendiri, cara kebijakan sendiri. Ya mungkin ada yang dikasih insentif kecil, ada yang kasih insentif besar ya seperti itu gitu. Tapi kalau saya lihat di universitas di Jawa seperti salah satu universitas swasta gitu ya, adalah salah satu. Saya kaget insentif di sana itu sangat tinggi banget. Ya. Q1 itu 60 juta atau 80 lah ya. Tapi dia harus men-cite dia orang yang ada di situ, men-cite di situ. Nggak tahu lah itu universitas apa, saya nggak bisa sebutkan. Tapi tinggi banget, ya 60 ke 80 juta. Q1. Berarti memperlihatkan ada hal yang penting di balik itu. Kok bisa sampai kampus itu satu tulisan itu sampai dikasih penghargaan lah bahasanya mungkin ya. Karena gini Pak, nulis di Q1 terindeks WOS bukan Scopus ya. Kalau terindeks Scopus saja Q1 itu gampang. Ya gampang. Itu yang mana dia bermainnya? Ini perspektif ini, tapi bayarnya agak mahal. Tapi gampang. Kalau saya punya duit, banyak sudah. Kalau saya miliarder gitu sudah banyak tulisan di Scopus Q1. Tapi kalau Scopus terindeks WOS dengan impact factor di atas 1, itu kayak setengah mati maksudnya di situ. Seperti itu saya sudah menjalani itu. Ada beberapa tulisan saya yang ada 4 tulisan saya yang Scopus, terindeks dan WOS. WOS-nya itu kan ada di WOS itu kan, kalau Scopus itu kan pakai Q1, Q2, Q3, Q4 dan non kuartil gitu ya. Kalau WOS itu pakai SCI, SKY, SCIE, AHY. Itu ukuran-ukuran tersendiri ya. Berkenaan dengan jadi kalau Q1 itu berarti dia standarnya lebih tinggi dibandingkan yang berbahaya. Yang susah untuk ditembus itu publishernya. Ada publisher top namanya Pak ya. Publisher top itu ada 10 ya. Saya sebutkan 5 aja ya. Yang pertama itu Taylor and Francis. Kalau ini ilmu hukum humaniora, Taylor and Francis. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada Sagi Jurnal ya, Sagi. Terus yang ketiga itu ada Springer. Springer kan biasanya dipakai orang-orang sains gitu ya. Springer, Taylor, ada Wiley and Son, publisher Wiley. Yang ada juga Hidawi, tapi saya nggak pakai Hidawi itu berbayar semua. Walaupun Hidawi itu anaknya dari Wiley. Tapi yang saya pakai Wiley, saya nggak pakai Hidawi, mahal Hidawi itu. Terus anaknya Taylor dan Francis itu namanya Kogan. Berbayar juga Kogan. Ya lebih gampang dari Taylornya. Nah, terus yang terakhir itu ada apa ya? Saya lupa yang kelima ini. Ada Taylor, ada Sagi, Elsevier. Ya, Elsevier itu ibunya Scopus. Gitu kan? Itu Elsevier, publisher itu kan publisher Scopus memang. Nah, yang susah ini Pak, untuk memasukkan jurnal artikel itu adalah yang 5 top publisher ini namun terindeks WOS, Scopus dan WOS. Misalkan dia ratingnya Q1 SSCI dalam ilmu sosial. Berarti tidak semua itu yang terindeks Scopus juga terindeks WOS. Tidak semua, tapi ada jurnal tidak itu semua. Dua-duanya itu masuk ya. Nah, jadi kalau ada orang pamer nih ya, saya udah tembus Scopus, gitu ya, pamer, ya itu nggak apa-apa sih menurut saya. Namun kalau orang tahu gitu ya, orang yang sudah main di situ gitu ya, kita akan lihat bahwa Scopus dan WOS ini kalau terindeks Scopus doang tuh grade-nya masih lumayan gampang. Tapi kalau udah terindeks WOS, wah ini susah, apalagi SSCI. SSCI itu ilmu tentang social science. SSCI itu kan social science indexation, gitu ya. Kalau yang di bawahnya itu namanya SC. SC itu kayak Atlantis, kayak apalagi saya banyak lah, gitu-gitu ya. Berarti sebenarnya banyak jurnal-jurnal yang siap mengakomodir tulisan-tulisan dari para penulis ya sebenarnya ya. Iya.
saya pertama kali juga gitu, awal-awal main Scopus gitu ya. Ditolak berkali-kali, Pak. Bukan ditolak 1-2 kali, 10 kali sampai saya apa yang salah di saya ini. Ternyata saya salah masukkan jurnalnya. Itu terindeks Scopus dan WOS gitu. Tapi jurnal pertama saya publish ya, itu terindeks Scopus dan WOS. Oh gitu ya. Iya, justru itu. Itu dari 10 kali loh ditolak ya, tolak-tolak. Oh, jadi sebenarnya itu ya ditolak itu hal yang biasa ya. Ditolak itu hal yang biasa. Kadang ada moodnya reviewer atau moodnya editor gitu ya. Gitu. Namun kalau di jurnal-jurnal yang publisher top dan terindeks WOS, mereka sangat ketat sekali, Pak. Ketat sekali, mulai awal review, editorial. Jadi kita masukkan naskah itu, kita dikasihkan ke administrator dulu jurnal. Ya. Setelah administrator lihat, dimasukkan lagi ke CE, section editor. Pantas nggak artikel kita? Nah, kalau section editor bilang nggak pantas, nanti akan dilimpahkan ke editor. Editor bilang ini nggak pantas. Ini belum masuk reviewer. Belum. Masih awal. Oke, nah sebelum kita masuk di sana, ini menarik ya. Sebenarnya sih apa sih output ketika orang sudah menulis di publisher top itu tadi? Apa sih sebenarnya sebagai apa ya? Penghargaan tertinggi atau mungkin goals yang paling tinggi yang didapatkan ketika orang sampai dapat menulis jurnal. Ya itu dulu mungkin. Untuk apa nih? Untuk kungan atau apa ini, Pak? Secara umum ya. Apa dulu ya? Saya belum masuk dulu ke tahap ini kepangkatan apa dan sebagainya. Tapi dalam kita berbicara tentang universal dulu, sebagai seorang orang yang harus menulis gitu. Apa sih yang pencapaian yang harus didapatkan atau mungkin yang pencapaian tertinggi ketika orang menulis sampai publish di publisher internasional bereputasi ya. Kalau menurut saya sih kepuasan batin itu aja sih ya. Kepuasan batin itu saya sendiri ya. Kepuasan batin bisa nembus itu. Saya pengen nembus satu jurnal namanya Citizen Studies. Itu keilmuan saya banget. Dan belum pernah saya tembus. Orang Asia nggak pernah nembus itu. Bukan orang Asia. Ada sih orang Asia. Tapi orang Indonesia nggak pernah ada di situ. Di Citizenship Studies. Itu susah banget. Anda masukkan di situ, kita masukkan di situ 5 menit. 30 menit kemudian keluar hasilnya, reject gitu. Reject. Itu yang saya coba. Pernah saya gitu. Saya coba masukkan ke Citizen Studies. Berarti ini sangat profesional ya, karena masukkan diatur waktunya ya. Saya masukkan 5 menit ya, misalnya jam 6 saya masukkan. Setengah 7 ada email nih dari editor, saya buka. Reject. Langsung gitu. Reject gitu ya. Itu. Selain dari itu, ada lagi mungkin kepuasan atau apa yang ingin diraih ketika misalnya menulis itu? Menulis itu kan sebuah karya sebenarnya, Pak. Mahakarya menurut saya itu. Jadi kalau kita itu menulis bukan bisnis kita sendiri, itu bukan mahakarya kita. Tapi kalau kita menulis untuk diri kita sendiri, gitu. Terus ini karya saya nih, walaupun menulis kedua, gitu ya, ini karya saya. Tapi itu ada kepuasan tersendiri gitu loh. Ini loh karya saya bisa dibaca orang lain, bisa bermanfaat oleh orang lain, gitu ya. Dan kadang-kadang kan paper hanya sekedar paper, gitu, nggak dibaca secara signifikan, gitu ya. Kan? Hanya sebagai ranah hukum saja. Padahal paper itu adalah ilmu pengetahuan di situ. Pikiran saya ada di situ. Jadi kalau kita bilang jurnal itu adalah teori yang praktis, teori yang sudah diimplementasikan di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, masyarakat seperti ini loh yang Anda teliti, seperti ini. Jadi ada pengetahuan baru. Banyak sekali jurnal-jurnal. Dan itu Scopus dan WOS memfasilitasi itu. Karena mungkin kita ini masuk kategori negara yang literasinya masih sangat rendah, jadi mungkin penghargaan terhadap tulisan-tulisan itu yang belum sampai mendapatkan apresiasi yang besar ya. Mungkin salah satu problemnya itu kali ya. Apresiasi yang besar dan diimplementasikan. Nah, kemudian kalau impact-nya terhadap keberadaan posisi sebagai seorang dosen, apa ini dampaknya terhadap tulisan ini? Itu tulisan-tulisan itu kan bisa dibuat untuk guru besar, gitu, profesor, itu naik pangkat ke 4A, kadang seperti itu kan ya. Jadi untuk kepentingan itu saja sebetulnya. Nah itu yang saya bilang itu namanya kepentingan sesaat ya. Iya, enggak. Jadi saya nulis hanya untuk kepentingan sesaat. Pernah saya bikin status ya. Saya males lah.
karena insentifnya kecil. Iya. Karena nulisnya susah. Iya. Saya sendiri belum translate. Saya harus bayar ke orang. Jadi saya bayar ke orang, nggak mungkin saya translate sendiri. Nanti apalagi jurnal Q1, Scopus WOS gitu, impact faktornya di atas 1. Nah, berarti saya translate sendiri. Mesti saya translate ke orang lain yang profesional, native dan segala macam. Nah itu belum biaya itu. Belum biaya ini. Diakui cuma segitu. Padahal klasterisasi universitas berdasarkan itu. Nah itu yang kita harus rubah sebetulnya. Sebetulnya penghargaan bagi seorang akademisi itu ada di situ. Menulis bahwa untuk memperhatikan kualitas orang akademisi itu ya, ketika dia mampu banyak memunculkan ide kreasi tentang keilmuannya ya, berdampak nggak terhadap masyarakat kira-kira ya? Berdampak nggak pada masyarakat gitu, diakui kan atau enggak itu. Dan juga saya nulis Pak, bukan hanya nulis Scopus jurnal ya, tapi saya nulis buku di Routledge. Ada juga buku ya? Ada di Routledge Terdek Q1 dan Terdek WOS. Oh jadi buku itu bukan hanya berkenaan dengan publisher, itu bukan hanya tentang jurnal ya? Bukan hanya jurnal, tapi ada juga buku. Ada juga buku tentang ekological Pancasila. Namun ini belum publish buku itu. Ini menunggu waktu juga. menunggu waktu ya. Mungkin tahun depan awal tuh, nggak tahu lah ya. Kita nggak bisa prediksi mereka gitu. Nah ini kan berkenaan dengan kalau memasukkan tulisan itu, katanya saya dengar itu bervariasi waktunya dari memasukkan sampai ke publishnya. Itu biasanya itu berapa lama prosesnya orang memasukkan tulisan itu untuk sampai pada tahap publish? Kita lihat matrix. Kalau di Taylor and Francis, Wiley, Sage itu kan ada matrix. Kita lihat matrixnya. Dia penerimaan awal berapa hari di editor. Ke reviewer berapa hari? Biasanya reviewer itu ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, tergantung editor. Kalau kayak saya kemarin itu sekitar ke reviewer 6 bulan. Ada yang 3 bulan, bahkan ada yang 2 bulan. Bahkan 3 bulan publish ada. Oh ada ya? Berarti kan ada juga orang mengatakan sampai tahunan. Sampai tahunan ada juga. Ada juga. Ada. Ini ada yang jurnal artikel saya yang belum. Ini udah hampir 6 bulan gitu. Tapi masih tahap review. Interview. Yang tulisan saya global citizenship itu malah setahun. Setahun baru terbit setahun. Nah, enaknya di jurnal di Taylor di segala macam yang top publisher itu enaknya itu mereka nggak predator. Satu, kualitas dijaga betul oleh editor. Terus yang ketiga, waktunya itu tepat waktu. Kalau kita udah accept, pasti 2 minggu kemudian publish. Udah ada jadwal. Tapi kita nggak masuk volume dan isus. Nanti mungkin setahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau 5 tahun kemudian masuk volume dan isus. Oh gitu. Tadi ini kan Mas Jagat ini menyinggung juga ada jurnal predator ya. Ini maksudnya gimana nih jurnal predator ini? Jurnal predator itu jurnal yang cari duit. Predator banyak Pak, ada yang fake, ada yang dia cloning gitu ya, cloning. Artinya menduplikat jurnal ya. Jurnal orang gitu ya. Menyamakan ya kelihatannya dicek betul. Itu banyak. Yang Elsevier, ya ininya ternyata bukan. Gitu. Ada yang kayak gitu, ketipu teman saya itu, kasihan juga. Jadi kalau kayak gitu pengakuan terhadap tulisan itu tidak diakui sama sekali atau gimana tuh? Atau memang jurnalnya ada? Enggak diakui. Tidak diakui. Kalau dunia akademik nggak dikawal predator. Apalagi yang kita berbayar, nggak ada review, tiba-tiba publish. Ada itu jurnal apa ya dulu ya? Ada ya. Di Bennett, ya banyak penulis Indonesia yang masuk. Dan rata-rata orang Indonesia masuk itu. Gila. Saya ini yang susah ya, negara-negara maju seperti negara berkembang seperti kita ini. Ya, banyak yang memanfaatkan ya. Itulah. Nah, ini Mas Jagat. Nah, tadi kan ini Mas Jagat ini udah sedikit menggambarkan tentang berbagai top publisher ya berkenaan dengan jurnal-jurnal itu. Bahkan Mas Jagat ini ya di antara publisher itu sudah ada tulisan-tulisan yang masuk di situ. Ini kan banyak bertanya nih. Ya, sebelum saya masuk ke apa ya trik-triknya. Ya, saya mau tanya dulu Mas Jagat ini.
apa sih persiapan yang dilakukan untuk menulis jurnal sehingga bisa sampai dipublish atau diterima di publisher top gitu. Sebetulnya kita harus sebagai seorang dosen ya, bukan sebagai seorang guru, gitu ya. Guru juga dosen sih, namun guru bukan dosen. Kalau kita bilang dosen itu harus ngajar, ya betul dosen ngajar. Terus ada orang yang bilang dosen itu, kok kamu banyak ke lapangan neliti? Padahal dosen itu tujuannya untuk itu, gitu loh. Apa yang harus dipersiapkan oleh dosen terlebih dahulu adalah penelitian di lapangan itu mau apa kita, mau ngapain? Kita melihat fenomena sosial. Misalnya sosial kan banyak. Kalau yang saya nggak tahu ya. Kalau yang sosial saya melihat fenomena sosial dulu yang ada di masyarakat, lalu saya identifikasikan. Ini mau penelitian bagaimana? Metodenya mau apa? Mau mengkaji apa sih? Udah ketemu? Oke, kita bikin tema besar. Seperti itu tema inti dari penelitian kita. Misalkan tema inti adalah tentang rasisme gitu ya, atau identitas etnoculture, gitu misalkan contohnya. Itu sebagai tema kita turun lapang, ya. Kita pakai metode apa? Etnografika. Kalau etnografi, saya rasa susah Pak etnografi itu. Ya, artinya harus hidup di situ ya. Harus hidup di situ, harus menjiwai. Betul. Kalau kita bukan hanya melihat gambaran yang terlihat secara kasat mata, harus jadi intel gitu. Intel yang punya partisipatif gitu. Misalnya kayak etnografer dari luar negeri itu total. Misalkan saya ingin melihat kualitas seksual, kenapa ada salah satu kepala suku yang dia punya berapa orang istri gitu. Kuat banget dia gitu ya. Kan nggak mungkin wawancara, bro, gitu. Kok kamu kuat sih? Saya minum obat ini, bisa jadi nipu. Nah ini untuk menjadi itu dia menjadi partisipan. Saya mau nikah dengan kamu deh, 2 tahun atau setahun. Nah setelah saya dapat data itu, ternyata beneran kuat dia dengan beberapa istri. Ternyata istrinya diperlakukan seperti ini. Saya juga diperlakukan sama secara psikologis. Itu etnografi ya itu. Saya ini ada pernah juga ditanya dan melihat juga sih. Kan ini sesama pembelajar. Dia bertanya begini. Apakah ketika orang menulis jurnal itu, dia itu hasil jurnalnya itu menggambarkan tentang masalah yang terjadi di tengah masyarakat, ataukah justru dia memberikan solusi atas masalah yang ada di dalam masyarakat? Ataukah memang dua-duanya itu bisa ada, tergantung bagaimana cara mengungkapkan seperti apa jurnal itu? Jadi kalau di sosial, tergantung kita pakai emik atau etik. Emik atau etik. Kalau kebanyakan akademisi etik ya. Tapi kalau kebanyakan budayawan, angkat budaya, kita pakai emik. Emik itu nggak boleh dijudge oleh teori-teori, disalahkan oleh teori. Misalnya kita meneliti tentang budaya, salah satu budaya di suku tertentu, pedalaman, ini nggak pernah diteliti. Kita meng-capture itu, menulis itu dengan perspektif mereka. Kalau misalkan kita potong tangan, ya potong tangan. Nggak boleh dicari dengan hak asasi manusia, karena ini nggak sesuai dengan hak asasi manusia potong tangan. Tapi itulah budayanya. Jadi itu emik. Emik rata-rata dipakai oleh orang-orang budaya, gitu ya. Namun ini emik masih dipertanyakan apakah emik itu masih ilmiah atau tidak. Nah, saya rasa itu ilmiah kalau dipakai sebagai referensi. Ya sebagai referensi. Atas dasar apa? Atas dasar etik nanti, etik ilmiah itu. Nah, kalau kita mengangkat, karena kita etik ya, saya ngomong masalah etiknya aja, etik ilmiahnya. Jadi berangkat dari problem statement dulu. Kalau saya berangkat tuh baru dari masalah umum dulu. Kadang-kadang saya berangkat dari masalah dari statement orang tersebut. Jadi tulisan-tulisan sosial ini coraknya banyak Pak. Ada yang coraknya itu kayak cerita. Misalkan ada yang coraknya itu sejarah dulu. Ada yang coraknya itu kayak menceritakan gapnya dulu. Ada yang dia kayak ceritanya humaniora gitu. Atau anekdot dulu gitu. Atau ya seperti itulah. Jadi luas kalau sosial itu. Jadi kreativitas kita itu yang penting intinya di sini mungkin yang perlu dihasilkan jurnal itu ada suatu hal pengetahuan yang diungkapkan. Pengetahuan. Apakah itu sifatnya tadi itu
mengcapture saja dari keberadaan lingkungan kehidupan masyarakat tertentu. Nah itu emik namanya. Kalau capture aja tanpa adanya silsilah ilmiah itu emik. Ataukah mungkin dia memang menjawab persoalan yang harus menjawab. Nah, kalau di jurnal-jurnal Triadek, Scopus dan Bos, kalau Scopus doang mungkin ya tergantung editor lah, muter editor. Kalau editornya baru dapat uang 1 miliar, terus ada artikel masuk, ya senang kan ya, udah langsung aja lah ini. Tapi kalau Bos nggak boleh, karena setiap 1 tahun sekali ada evaluasi isi dari naskah itu, penulis dan isi dari naskah itu. Jadi pertama yang dilihat adalah problem statement dulu kalau saya. Problem statementnya apa? Setelah problem turun kepada problem statement, misalkan problem statement umum nih di Indonesia, hutan-hutan itu pada ditebang, gitu kan ya. Terus yang kedua, mengerucut lagi di Kalimantan Barat, gitu ya, hutan-hutan sudah banyak yang dibakar. Nah ini sesuai dengan problem statement umum tadi. Setelah problem statement umum, kita bikin gap. Gitu ya. Negara Indonesia yang katanya punya kebijakan hutan yang sustainable, nah gitu ya. Namun ini tidak sesuai. Namun teori ini, ya, kebijakan ini nggak sesuai dengan fakta yang di lapangan, atau teori ini nggak sesuai dengan fakta yang di lapangan. Atau contohnya gini, Ahok, gitu ya. Indonesia adalah negara yang multi bineka tunggal ika. Namun saat ada pemimpin daerah atau pemimpin yang ingin memimpin di suatu wilayah etnis minoritas yang masih tertentu ya, kayak Ahok gitu ya. Terus nggak boleh didiskriminasi. Nggak boleh, kamu sukunya ini, kamu ini. Katanya bineka tunggal ika, pakai teori bineka tunggal ika, tapi faktanya nggak gitu. Ini yang menjadi problem. Kenapa nggak sinkron? Dan inilah yang mungkin yang harus dijawab. Ini yang harus dijawab. Apa kesalahannya? Oleh karena itu kita bikin sebuah model, gitu ya. Misalkan di daerah ada penelitian mahasiswa saya, ya di Thailand Refugees, strategi etnis Tionghoa post konflik, gitu ya. Post konflik seperti itu, mengharmonisasikan dengan masyarakat. Intinya seperti itu. Jadi capture-nya itu masalahnya itu strategi. Dilihat dari penelitian kita, menjawab nggak dari problem statement sudah kita. Berarti artinya tadi itu memunculkan hasil penelitiannya itu menunjukkan bagaimana strategi yang dilakukan. Iya, strateginya, dan itu antara problem statement umum khusus itu beda dengan pertanyaan riset. Pertanyaan riset ini menggali apa sih? Gitu. Setelah itu konklusinya baru menjawab problem yang tadi. Oh ternyata masyarakat itu gini loh. Contohnya di salah satu penelitian saya di sini gitu. Jadi yang harus dijawab itu problem umum itu atau problem yang sudah dijabarkan? Problem yang dijawab, yang harus dijawab itu problem umum itu. Yang ada di Indonesia kan. Yang Indonesia berkenaan dengan hutan tadi itu ya. Berarti harus dijawab. Kita gampangnya yang gap tadi lah, gap yang masalah Ahok itu lebih gampang daripada hutan. Mana-mana. Misalnya contohnya gampangnya kan Indonesia ini kan bineka tunggal ika, siapapun boleh jadi pemimpin, gitu ya, asalkan sesuai kriterianya. Masa kita lihat ras, agama dan suku jadi pemimpin, boleh-boleh aja secara agama kita bilang kita nggak boleh mengambil pemimpin dari pemimpin agama di luar agama kita, jangan seperti itu. Itu dalam perspektif agama. Iya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa silakan, tapi jangan didiskriminasi. Kamu nggak boleh, ditekan nggak boleh. Ya itu hak setiap warga negara. Saya rasa seperti itu. Itu gapnya pak. Kan bingung kan, kita bineka tunggal ika, tapi diskriminasi sangat besar. Itu fakta. Nah itu yang kita harus jawab. Nah itu. Jadi jawabnya di situ. Kenapa itu bisa terjadi atau bagaimana menyelesaikan masalah itu? Nah, penyelesaian masalah itu dari penelitian kita. Gitu. Jadi dari pertanyaan riset tadi, nanti dikerucut lagi dari pertanyaan riset itu. Oke, baik. Nah, kemudian selanjutnya ini berkenaan, sebelum kita bicara soal yang lainnya ya. Apa sih tantangan terberat di dalam menulis suatu jurnal itu agar bisa terpublish ya di publisher yang terindeks? Tantangan terberat ya? Iya. Aduh itu kita random sebetulnya, tergantung mood itu. Reviewer dan editor sebetulnya. Oh reviewer. Saya rasa ini tulisannya udah bagus, bagus mas. Saya lihat ke orang, bagus tulisan ini udah ini. Masukkan lagi jurnal, ditolak down lagi.
Apa ini kok ditolak? Padahal menurut saya udah bagus. Udah bagus ya. Kok editor nggak mau ini? Mungkin skupnya, ya mungkin di situ. Jadi maksudnya ini skop cakupan jurnal itu ya Nggak sesuai, kadang-kadang jurnal bilang nggak sesuai dengan jurnal saya skupnya. Kadang-kadang gitu, itu alasan aja sebetulnya oleh editor untuk nolak secara halus. Tapi ada yang benarnya juga, ini nggak sesuai dengan skup, teorinya kurang kadang-kadang. Tapi itu sebagai masukan buat kita sih. Betul. Gitu untuk memperbaiki naskah itu. Jadi memang reviewer ya dengan editor yang biasa sedikit ini ya. Jadi tantangannya itu ya. Iya, tantangan itu. Saya itu pernah masukkan tulisan saya tentang pokoknya menyinggung masalah dua negara ya. Iya. Di situ saya lihat di-reject-kan sama reviewer kedua. Iya. Saya lihat siapa sih yang reject, saya lihat ini bublon. Saya lihat, saya telusuri satu-satu. Ternyata orang Malaysia yang reject. Nah, karena saya lebih cenderung untuk ya gitu memang pembuktiannya seperti itu. Mungkin terasa diskreditkan ya mereka ya. Makanya ini apa namanya? Dia reject. Penulis reviewer 1 itu oke, gitu, minor gitu. Oh ini kok reject? Akhirnya editor mengambil kesimpulan pada reviewer 2. Ya udahlah, gitu saya. Oh jadi memang tantangannya juga itu juga ya. Jadi bukan sepenuhnya murni juga kesalahan kita ya. Mungkin kadang-kadang juga ada masalah faktor eksternal dari itu. Nah, kemudian ini mungkin selanjutnya mungkin banyak ini yang tanya-tanya ini. Bagaimana sih trik-triknya untuk bisa tembus di publisher terindeks? Gitu. Iya. Kalau sosial itu memang paling susah, Pak. Susah karena sosial itu ya itu perspektif orang itu berbeda-beda. Editor itu beda dengan sains ya. Kalau sains kan ini kurang ini gitu kan. Jadi laporan itu bisa jadi Scopus. Kalau orang sains, kalau kita laporan dimasukkan belum tentu diterima editor. Karena pikirannya editor kan sosial itu abstrak banget Pak ya. Sosial itu luas banget ya cakupannya dan juga ini. Jadi kalau editor nggak setuju dengan paham kita ditolak rata-rata. Atau editor itu mau menerima walaupun berbeda pendapat itu sangat minim sekali ya. Minim. Kalau orang sosial, maka susah orang sosial itu bisa publish ke jurnal itu. Susah Pak, beneran susah. Tapi ada nggak kira-kira trik-triknya memang yang selama ini kan pasti katanya kan kalau orang udah biasa itu kan pasti memang udah ada jalannya mulus, dia udah tahu lah modelnya. Dari diri kita sendiri ya, kreativitas berpikir. Kalau menurut saya fantasi berpikir gitu ya. Oh, fantasi berpikir. Itu tapi berkenaan dengan kerangkas penulisan jurnal itu memang itu hal yang sangat mempengaruhi juga ya. Sangat mempengaruhi. Di samping tadi itu fantasi dalam berpikir, saya kira memang itu ya tergantung dari individu. Tapi kan ada persoalan-persoalan teknis tersendiri mungkin yang sering juga perlu menjadi perhatian untuk memberikan jurnal itu kepada publisher. Iya, rata-rata kalau di top publisher itu mereka nggak melihat template kita. Oh gitu ya? Nggak melihat template kita. Masukkan aja, sesuaikan aja. Yang penting nanti kalau template-nya kurang bagus atau kurang benar dikit gitu ya, nggak banyak ya, mereka akan memberikan masukan. Ini template inilah diinikan loh. Nanti saya beri waktu sebulan, seminggu untuk mengembalikan lagi. Oke. Gitu. Jadi mereka yang template, kalau jadinya kan nggak sesuaikan dengan template. Template dulu meskipun autornya pun template, gitu. Editornya ini, gitu. Karena nggak dibayar editornya. Tapi kalau di top publisher nggak gitu. Mereka yang template. Yang penting intinya memang ada sesuatu hal yang mungkin dianggap penting di situ yang perlu diinformasikan kali ya. Mungkin hal kebaruan atau kebaruan itu sangat penting kalau Scopus WOS. Apalagi di kuartilnya udah Q2, 1, terindeks WOS, impact fakturnya di atas 1, nah itu sangat penting untuk kebaruan, untuk novelty. Jadi untuk menemukan novelty itu nggak gampang juga, bisa dari penelitian terdahulu, bisa dari gap, bisa dari teori, tergantung. Kalau saya biasanya dari penelitian terdahulu, dari kebanyakan itu sih penelitian terdahulu kalau saya.
Jadi ke penelitian terdahulu yang dilihat dan apa yang mungkin perlu ditambahkan gitu. Ya, seperti itu. Nah, inilah karena mungkin tadi itulah, mungkin karena kita ini dari kajian ilmu sosial yang mungkin ya tadi bahasanya Mas Jagat ini kan sangat susah untuk masukkannya, sehingga muncullah penyakit-penyakit juga ya. Munculnya saya lihat juga ini menjadi apa ya, sebuah keuntungan bagi orang yang memiliki kemampuan kelihayan ya dalam bidang menulis ya. Karena kan banyak orang yang kerja aja. Jadi sehingga kan banyak orang ya, mohon maaf ya, kalau saya mungkin pemikiran sederhana saya kadang-kadang melihat memang ada orang itu ya memang keahliannya itu luar biasa ya dalam menulis. Ya, di sisi lain ada orang yang tidak mampu sama sekali atau mungkin ya kuranglah dalam bidang menulis itu, sehingga mungkin butuhlah kolaborasi. Ini yang menjadi kapitalis, menjadi kapitalis gitu ya. Guide untuk jurnal guru besar, guide untuk jurnal apa untuk terindeks ini harus bayar berapa. Tapi mereka tidak memberikan sesuatu yang memuaskan. Kadang ada template dulu ya. Seminggu kita belajar template. Ngapain belajar template? Gitu loh. Nggak perlu belajar template. Yang kita perlukan tuh bagaimana terbit di situ, nulis itu yang baik bagaimana. Itu coachingnya. Kita 3 hari di situ, bayar mahal-mahal, dikasih template. Saya seperti itu. Ngapain kita nggak butuh seperti itu, gitu ya. Anak S1 pun bisa kayak gitu, masih template seperti ini ya. Nggak perlu orang yang punya ini. Yang kita butuhkan itu bagaimana sih menulis itu. Trik struktur menulis itu bagaimana? Itu aja sih sebetulnya. Ini yang menjadi lahan bisnis sekarang ya. Iya, saya lihat seperti itu banyak. Sekarang itu coaching. Sebetulnya saya dulu itu diajari nulis pertama kali itu belajar sama salah satu teman saya, Mas Heru Ibowo ya. Mungkin Mas Heru nonton ya nanti. Ya, Mas Heru Ibowo dari BMS. Oh, itu mungkin kalau bisa online ya kita kemarin. Boleh. Gitu. Dia yang mengajari awal saya nulis gitu ya. Menyupport sih karena banyak ditolak ya. Terus beliau mengajari. Akhirnya saya bisa lepas sendiri gitu dan menulis sendiri. Bahkan bisa ya menurut saya bisa sejajar dengan Mas Heru gitu kan. Oh iya. Udah berkembang ya. Begitu. Berarti memang prosesnya ini butuh apa ya? Memang ada kesungguhan juga ya, tidak mudah juga saya melihatnya ini. Karena kan kalau memang harus sungguh-sungguh, Mas. Iya. Apa, Pak? Kalau kita nggak sungguh-sungguh nulis, saya sungguh-sungguh belajar gitu. Awal memang berat gitu ya. Awal belajar itu memang pahit. Jadi tidak bisa langsung publish ya. Memang saya itu nulis saya kasihkan ke beliau. Gimana? Dilihat. Wah ini masih ini review lagi, kasihkan lagi. Menurut saya udah benar. Revisi lagi, maunya ini gimana gitu. Itu mentor saya yang ngajar saya dulu Mas Heru gitu awalnya. Kok ini salah sampai down gitu ya. Akhirnya saya nulis lagi. Akhirnya sekarang bisa sendiri gitu karena belajar yang pahit itu. Berulang-ulang saya belajar beberapa kali, ditolak jurnal beberapa kali. Itulah masukin lagi mungkin ini kurang. Seperti itu. Kalau nggak punya niatan, saya ingin belajar tapi nggak ada action. Itu agak sedikit susah ya. Itu susah. Bukan sedikit, mungkin besar. Harus ada action gitu. Action. Nah, ini memperlihatkan kepada kita mungkin para dosen ya, dosen-dosen muda dan sebagainya. Ternyata Mas Jagat ini sebelumnya memang ada pengalaman pahit juga ya. Tidak mungkin semudah seperti saat inilah ya, mudah langsung memasukkan, tapi ya ternyata ada juga proses sebelumnya, banyak ditolak, bahkan mungkin banyak belajar sebelumnya dan sebagainya. Yang penting intinya tadi juga saya melihat ini bahwa memang yang penting itu pertama mungkin kemampuan di dalam mengungkap suatu novelty ya, kebaruan suatu pemikiran atau konsep yang mungkin dianggap baru dan mungkin dibutuhkan oleh orang ya, berkenaan dengan pemikiran itu kemudian diolah dalam bentuk tulisan yang sesuai dengan
standar-standar yang ada lah ya berkenaan dengan itu. Nah kemudian selanjutnya juga adalah harus memasukkan jurnal itu sesuai dengan skopnya. Gitu. Nah, karena kalau tidak sesuai dengan skopnya itu sudah pasti akan di-reject ya. Tapi kesalahan besar itu yang bikin penulis tidak mau menulis itu pengennya instan. Rata-rata banyak instan. Betul. Instan. Saya pengen masukin nama saya, Scopus ya. Saya dulu nggak berpikir seperti itu belajar Pak. Iya. Saya nggak berpikir seperti itu. Nggak berpikir masukin nama saya ini enggak. Saya mau belajar ilmunya. Iya. Karena penting ilmu itu. Kalau mungkin nama cuma sekali sama saya. Iya, tapi nulis sendiri nggak bisa. Gitu. Tapi saya kan belajar dari nol sampai ke titik itu. Kadang-kadang pengennya instan. Gitu ya. Kadang-kadang bisa nggak saya masuk Scopus ini? Kalau bisa masukin 2, bisa. Saya kadang-kadang gitu. Ya kadang-kadang ada orang seperti itu. Iya betul. Itu tuh kadang-kadang itu banyak seperti. Padahal kalau kita berpikir Pak, menulis itu kan ada kepuasan tersendiri. Apa ya istilahnya kayak kreativitas berpikir kita gitu loh. Jadi kita itu puas kayak kita nulis cerpen lah gitu ya. Cerita kita dibaca orang, diapresiasi orang. Ada kepuasan soalnya itu. Kenapa nggak ada orang yang punya seperti itu? Nah ini juga mungkin ada skill tersendiri ya, bagaimana munculkan fantasi dalam berpikir. Nah ini kan kadang-kadang juga orang ini belum menemukan triknya itu untuk berfantasi. Ini Mas Jagat ini gimana memunculkan ide-ide pemikiran? Oh saya mau menulis tentang ini nih. Banyak baca banyak artikel jurnal yang berkaitan dengan tema-tema kita. Jadi makanya saya itu bikin sebuah buku Ekologikal Pancasila. Kok bisa Pancasila dikaitkan dengan ekologis? Ekologis apa kaitannya dengan Pancasila? Gitu kan? Itu salah satu fantasi berpikir saya. Gitu ya. Salah satu karya saya yang otentik di ekologi Pancasila itu didapatkan dari banyak membaca, banyak berfilsafat Pancasila, apa ini kan Pancasila ini banyak nih perspektif sosial yang udah ada dan sebagainya. Apa yang kurang gitu ya? Apa yang kurang? Kok gini? Saya memikirkan itu Pancasila ini kok ada anak membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, atau menghancurkan tambang itu kan merusak lingkungan, terus dibiarkan. Contoh tambang di Kalimantan Timur, yang ada satu daerah yang rusak, ada satu daerah yang bisa diproduksi lagi. Nah, saya berpikir, apakah itu adalah tindakan Pancasilais? Kan enggak. Akhirnya saya berpikir, ini enggak sesuai dengan Pancasila. Saya akan gali ini. Dari perspektif mana ini? Akhirnya saya berpikir, tindakan ini bukan tindakan yang Pancasilais. Itu saya buktikan di buku saya. Tindakan-tindakan yang tidak Pancasilais. Itu bisa dilihat dari. Iya, karena Pancasilais itu kan ada yang disebut dengan nasionalisme, ada yang disebut dengan patriotisme, cinta tanah air. Dan inti dari kalau kita belajar filsafatnya, intinya ada di sila ketiga, gitu ya. Di sila ketiga, sila pertama pun iya, sila kedua pun iya. Seperti ini, menambang terus merusak alam, lingkungan, akan merugikan negara. Satu negara tidak akan bisa memproduksi ini padi, memproduksi tumbuh-tumbuhan, karena rusak. Hak asasi manusianya hilang di situ. Orangnya pindah, yang dulunya mata pencahariannya di situ untuk berladang, tercemar airnya, rusak dan bisa hilang. Jadi hak asasi hilang. Apakah Tuhan itu memberikan konsekuensi seperti itu? Konsekuensi bahwa kita harus merusak lingkungan? Kan enggak ada di setiap agama saya rasa. Sila keempat, musyawarah, kebijakan. Kita merumuskan kebijakan itu, apakah kebijakan itu harus sustainable? Apakah kebijakan merusak lingkungan itu sesuai dengan Pancasila? Enggak. Sila 4. Sila 5, apakah itu adil bagi seluruh Indonesia? Jauh lagi. Jadi saya angkat itu sebagai ekologi Pancasila. Tapi kalau bukan sesederhana itu dalam buku saya, itu lebih dalam kajiannya. Ada banyak anekdot di situ, ada banyak antesis, ada banyak dialektika yang dipikirkan saya. Itulah fantasi berpikir itu seperti itu.
Jadi memang dalam berfantasi itu memang perlu banyak insting dulu ya. Dan itu didapatkan dari melihat kenyataan yang ada, dari fantasi yang ada, banyak baca dan sebagainya. Jadi sebenarnya memang tidak mudah ya untuk menghasilkan sesuatu yang besar. Itu juga yang mungkin yang perlu kita gariskan untuk sesi kita ini, bahwa untuk menghasilkan sesuatu hal yang besar itu tidak didapatkan dari ya proses yang kecil, tapi itu adalah melalui proses yang panjang, mungkin membutuhkan banyak pengorbanan dan bahkan mungkin ya penderitaan. Ya, kan saya kira Mas Jagat ini dalam menulis ini ya harus banyak melakukan pengorbanan lah dan sebagainya seperti itu. Ya, mudah-mudahan para pemirsa ini bisa menjadi pembelajaran kepada kita semua bahwa memang di sisi lain menulis jurnal itu adalah bagian dari tanggung jawab kita sebagai seorang dosen untuk menghasilkan suatu bentuk tulisan yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Tapi di sisi lain sebenarnya itu adalah merupakan tanggung jawab profesi ya, bahwa kita inilah yang menjadi harapan masyarakat untuk memunculkan kebaruan-kebaruan pengetahuan dalam menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Dan jangan hanya ini dianggap sebagai satu bentuk kewajiban untuk fungsional, tetapi bahasanya Mas Jagat ini ada kepuasan tersendiri sebagai seorang dosen ketika mampu ya memberikan tulisan yang bisa dibaca oleh orang dan mungkin bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Dan jangan juga membatasi diri terhadap apa yang sudah ada, tapi berfantasilah untuk berpikir yang lebih ya dari banyak membaca dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan dari rentetan tadi berkenaan dengan kita menulis itu bisa kita laksanakan bersama, dan mudah-mudahan kita semua bisa menulis jurnal sampai terindeks internasional ya. Karena saya bisa. Oke, terima kasih para pemirsa dan terima kasih kepada Mas Jagat atas kesempatannya, ilmunya berbagi dengan kita semua. Dan ini juga sebelum saya tutup, saya juga ingin membagikan kepada mahasiswa khususnya Fakultas Hukum. Sekarang ada program dari Fakultas Hukum itu ya, semua tulisan karya skripsi mahasiswa itu semua sudah harus dibuat dalam bentuk jurnal akhirnya ya. Jadi ini suatu hal yang mungkin menjadi dorongan dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura untuk menyemangati bukan hanya dosennya yang disemangati, tapi juga mahasiswanya. Tapi paling tidak dosennya juga semangat dulu Mas Jagat ya. Nah, seperti itu. Karena ini ya penting bagi kita semua dan mungkin akan menjadi sejarah bahwa kita pernah menulis tentang sesuatu hal. Saya kira itu saja, terima kasih. Kalau lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih lagi kami ucapkan kepada Mas Jagat. Mudah-mudahan sehat selalu. Kemudian ya ilmunya senantiasa dimanfaatkan oleh banyak orang. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perennial.